Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Nina Insani Malang, hadiah umroh gratis. Kali ini kita bertemu dengan narasumber kita. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nama lengkap jenengan dan biasanya dipanggil siapa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zakia Qoimul Haq. Untuk panggilan biasa dipanggil dengan panggilan Fikri. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Baik, saya izin manggil Ustadz Fikri nggih. Untuk saat ini jenengan kesibukan sehari-harinya apa? Kalau ada pekerjaan utamanya itu apa, Ustadz? Iya. Hari ini saya sebagai guru di IIBS Imam Balki Pare. Jadi saya ngajar beberapa mata pelajaran dan juga sebagai pengelola di IIBS Imam Balki Pare. Itu. Untuk mata pelajaran yang diajarkan apa saja, Ustadz? Kalau saya lebih ke diniyah ya, mulai dari akidah, fikih, bahasa Arab, itu yang saya ajarkan kepada santri-santri. Nah, waktu pertama kali tahu dapat hadiah umroh gratis, Ustadz, itu apa reaksi yang paling diingat? Terus tanggapan dari keluarga seperti apa? Ya, alhamdulillah, jadi yang pertama kali saya ingat ketika mendapatkan umroh gratis adalah ya rasa senang, karena memang yang namanya umroh dan haji itu kan panggilan. Tidak hanya orang yang punya biaya, tapi juga orang-orang yang terkadang nggak punya biaya pun juga punya kesempatan untuk berangkat umroh ataupun haji. Nah, makanya keluarga juga sangat senang sekali karena ini jadi awal yang mendapatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah, sehingga kita bisa berangkat umroh ke Baitullah. Sebelum berangkat umroh, Ustadz, ada nggak sih, Ustadz, amalan tertentu gitu agar audiens bisa bantu ikut mengamalkan gitu? Kalau untuk aman-aman tertentu saya tidak ada, cuma yang paling teringat adalah terbersit untuk umroh itu sejak lama sebenarnya. Nah, makanya langkah awal saya dulu sebelum umroh itu sebenarnya adalah menabung bukan untuk umroh sebenarnya, menabung untuk haji. Cuma alhamdulillah di tengah menabung Allah berikan kesempatan untuk berangkat umroh. Itu. Waktu sudah berangkat ini, Ustadz, itu bagaimana, Ustadz? Waktu pendaftarannya, itu bagaimana proses pendaftarannya waktu jenengan sudah dapat kabar, lalu prosesnya yang jenengan alami waktu itu apa saja? Untuk pendaftaran saya cepat banget pokoknya. Hamin 2 pekan kalau tidak salah saya mendaftarkan diri untuk berangkat umroh. Terus ketika itu ketika daftar banyak mulai dari persiapan paspor, karena saya sebelumnya sudah punya paspor. Jadi alhamdulillah tidak ada halangan rintangan dan cepat prosesnya, terutama kaitan dengan berkas-berkas mulai dari vaksin dan lain-lain. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran itu. Alhamdulillah. Selain paspor dan vaksin, apakah ada berkas-berkas yang mungkin susah gitu, Ustadz? Maksudnya ada kendala nggak waktu pendaftarannya, Ustadz? Kalau undangan nggak ada kendala karena sangat dibantu oleh tim Bina Insani Malang untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan tentunya dokumen sebelum keberangkatan dan juga dokumen pendaftaran. Jadi saya rasa tidak ada halangan rintangan karena sudah terbantu dengan tim Bina Insani Malang yang selalu mengingatkan setiap saat itu. Alhamdulillah. Waktu berangkat, Ustadz, bagaimana maskapainya, Ustadz? Oke, waktu berangkat maskapainya juga cukup nyaman, mulai dari Surabaya sampai dengan transit di Batam. Transit hanya sekitar 2 jam, kemudian baru berangkat ke Jeddah.
Nah, ini yang kita juga bersyukur adalah transitnya nggak terlalu lama ya. Kalau biasanya teman-teman yang lain mungkin pernah umrah transit itu kan transitnya lama. Kalau kita alhamdulillah di jadwal itu hanya transit selama 2 jam saja. Nah itu ya cukup bersyukur karena setidaknya kita punya pengalaman baru, terutama kaitannya dengan berangkat umrah itu. Alhamdulillah. Kalau akhirnya berarti itu langsung ke Mekah dulu ya Ustadz? Kalau saya langsung ke Mekah dari Jeddah, kemudian langsung untuk dari Jeddah langsung ke Mekah, kemudian langsung melaksanakan umroh. Nah, waktu itu mikotnya di mana Ustadz? Saya mikotnya di dekat situ ya, seperti teman-teman yang lain yang berangkat dari Mekah bersama-sama ambil mikot, kemudian langsung ketika itu ke Mekah langsung untuk langsung melaksanakan ibadah umroh. Tapi ketika itu sebenarnya ada kendalanya adalah ketika kita hadirnya itu terlalu malam ya, karena jamaah kita banyak yang tua-tua. Akhirnya sebagian besar kita bersepakat dengan mutawif untuk melaksanakan ibadah umroh di pagi harinya, karena kita kalau nggak salah ketika itu sampai di Mekah itu jam 2 malam. Jadi akhirnya kita tunda rangkaian umrohnya, kemudian diteruskan di pagi hari. Tapi semuanya tetap sesuai dengan sunahnya ya, dengan rukunnya. Jadi kita mulai sebelum ibadah umroh sudah jelas nggak boleh pakai pakaian yang berjahit dan lain sebagainya, itu alhamdulillah sudah dijelaskan dengan baik oleh mutawif. Itu. Alhamdulillah. Waktu pertama kali melihat Ka'bah secara langsung Ustadz, perasaan apa yang dirasakan waktu itu? Pertama kali melihat Ka'bah ketika langsung dari pintu Masjidil Haram itu ya cukup mengena sekali. Kenapa? Karena memang kita kan hari ini kiblatnya kan Ka'bah, sehingga ini merupakan pengalaman yang rohani yang luar biasa. Sehingga ketika dihadapkan dengan pandangan ke Ka'bah itu alhamdulillah rasa syukur kita semakin tinggi, kemudian rasa merasakan bahwa tidak di sana itu benar-benar semuanya menjadi lebih tenang, lebih bahagia, karena pertama adalah bertemu dengan Ka'bah ya, langsung lihat Ka'bah, langsung lihat kiblat kita, maka ya cukup sangat senang sekali ketika melihat Ka'bah secara langsung. Dan ya sempat mata ini menetes air mata ya, karena memang luar biasa, gejolak rohani di sana cukup luar biasa, sehingga saya kira juga itu juga dialami oleh umat Islam yang lainnya itu. Masya Allah. Nah, kalau tadi kan ada menyebut mutawif ya Ustadz. Waktu itu mutawifnya siapa Ustadz? Diajak kemana, ngapain saja waktu umroh? Mutawifnya itu adalah Ustadz Wasil namanya. Beliau mukim di sana di Saudi, orang Madura beliau salah. Oh, orang Indonesia juga ya? Ya orang Indonesia, mutawifnya orang Indonesia. Kemudian yang pertama kita dipandu untuk umroh, kemudian juga untuk city tour kemana-mana juga dipandu oleh beliau, mulai dari Jabal Roma, mulai dari Mina, mulai dari di masjid-masjid. Nah itu semuanya city tour itu semuanya dipandu oleh mutawif, naik bis bersama-sama satu rombongan untuk city tour. Nah jadi sejak awal sampai dengan akhir alhamdulillah mutawifnya mendampingi kita terus dan mengarahkan agar terutama untuk ketika berangkat ke masjid sendiri, nah itu sudah diarahkan semuanya. Jadi insya Allah alhamdulillah mutawifnya komunikatif dan mutawifnya sangat luar biasa Ustadz Wasil. Alhamdulillah. Dikoordinasikan bersama mutawif tuh waktu ke masjid Ustadz. Ini berjalan kaki semuanya atau ada yang naik transportasi umum seperti itu? Kalau kita jalan kaki semuanya alhamdulillah, karena
jarak dengan masjid di Mekah, jarak dengan masjid itu kemungkinan hanya 1 kilometer lah. Nggak berat lah untuk pulang pergi dari Masjidil Haram kalau di Mekah ya. Itu kalau di Madinah malah tambah dekat lagi sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi. Jadi selama di sana nggak pernah naik transportasi ketika ke masjid karena memang menurut kami cukup dekat dengan masjid sehingga nggak perlu kita transportasi taksi atau transportasi mungkin ada yang buggy bag gitu ya untuk mobil golf itu tidak ada karena memang di sana menurut kami cukup dekat dengan Masjidil Haram dan nggak sampai kita naik shuttle bis kan karena beberapa jamaah umroh itu mereka pakai shuttle bis karena terlalu jauh untuk menginapnya hotelnya. Kalau kita alhamdulillah difasilitasi oleh Villa Insani itu cukup dekat dengan Masjidil Haram, jadi cukup jalan kaki saja. Begitu. Sebelum umroh pasti pernah manasik Ustadz. Waktu itu berapa kali Ustadz dan apa aja yang dijelasin waktu manasik? Manasik itu kita 2 kali. Pertama itu online dengan Bina Insani Pusat. Kemudian yang kedua itu offline. Nah 2 kali ini cukup sangat membantu sekali karena itu dijelaskan banyak hal oleh orang yang memberikan manasik sehingga kita merasakan cukup terbantu. Apa saja ya termasuk menggunakan kain ihram, kemudian jalur-jalur yang ada di Mekah maupun Madinah, maksudnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sehingga kita bisa masuk pintu ke sini, keluar pintu ke sana, masuk pintu ke sini. Pengetahuannya cukup bagus sekali sehingga kita bisa benar-benar maksimal di sana. Jadi dengan adanya manasik ini tidak ada insya Allah untuk tersesat ya, tidak ada karena cukup membantu sekali, termasuk bagaimana cara ibadah umroh semuanya sudah dijelaskan dengan baik oleh Bina Insani, terutama yang memberikan manasik begitu. Alhamdulillah manasiknya di sini insya Allah cukup detail ya Ustadz. Alhamdulillah sangat detail karena termasuk yang offline tuh peta-peta Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah kita diberikan peta-peta sehingga ketika peta itu kita lihat itu cukup membantu terutama mungkin bagi teman-teman yang tersesat mungkin ya nggak tahu dan baru pertama kali pertama kali umroh maka jelas itu sangat membantu sekali ya, karena cukup detail untuk manasiknya itu. Nah waktu di Masjidil Haram Ustadz di sana doa untuk siapa saja? Apa ada teman-teman yang nitip doa atau mungkin doa di mana yang paling berkesan selain di Masjidil Haram? Iya. Kalau untuk doa-doa di sana ya sangat detail sekali. Saya mengusahakan agar ketika doa di situ sangat detail. Sehingga ya mulai dari untuk istri dan anak, kemudian keluarga, kemudian doa untuk saudara, juga doa untuk umat Islam ini insya Allah alhamdulillah di sana saya doakan semuanya. Nah kalau untuk doa menitip ya banyak yang menitip doa ya. Apalagi kalau kita sudah mengupload story di sana pasti akan banyak yang menitip doa. Kemarin yang menitip doa berapa? Banyak sekali lah, lebih dari 10 orang lah menitip doa. Alhamdulillah semua juga didoakan. Ya semoga ini jadi wasilah kebaikan ya, kebaikan agar orang bisa berdoa, tidaknya menyebutkan nama-namanya ketika di Masjidil Haram. Nah itu. Dan yang paling berkesan doa itu di Multazam. Nah Multazam itu kan antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah itu yang cukup berkesan juga karena ketika di Multazam kata Rasulullah kalau di Multazam itu insya Allah akan Allah kabulkan doanya. Nah, tidak akan Allah tolak. Nah itu yang kemudian menurut saya cukup berkesan di doa di Multazam bersama dengan jutaan orang yang ada di Masjidil Haram, umat Islam di Masjidil Haram. Ketika doa di Multazam itu yang kemudian cukup mengena bagi saya. Nah, karena tadi bersandar pada hadis Rasulullah ya, bahwa ketika doa itu multazam, insya Allah tidak
tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bagaimana rasanya Ustadz waktu di sana kan pasti bertemu umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Apakah ada pengalaman mungkin berpapasan atau bertemu dengan mereka-mereka yang dari luar negeri Iya, gitu Ustadz? iya. Ya kalau saya memang setidaknya di sana memang harus ngobrol dengan orang yang dari luar Indonesia ya. Oh, iya. Kalau saya kenalan dengan orang Qatar dan juga orang Bangladesh, kemudian juga orang ya sekitar Bangladesh, Syria itu berkenalan di sana, kemudian berkomunikasi. Memang kalau kita sudah berkomunikasi dengan mungkin orang di luar Indonesia, di luar orang Indonesia, kemudian kita akan banyak sifat-sifat toleransi yang muncul ya, terutama dalam kemadhaban atau ibadah-ibadah. Karena memang kalau sudah di sana itu ya berbagai macam mazhab juga ikut nimbrung kan istilahnya, ikut di sana, sama-sama kita ibadah di sana, mungkin hanya beberapa bagian part yang berbeda ibadah-ibadah, tapi itu tidak mengurangi rasa toleransi kita kepada umat Islam yang lain. Justru cukup menguatkan rasa toleransi itu agar lebih diperkuat kembali ukhuwah Islamiyahnya. Itu luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Waktu itu berkomunikasinya menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Arab Ustadz? Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oh. Karena yang Qatar itu dia bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian yang Bangladesh itu dia bisa bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya bisa komunikasi dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Nah, untungnya itu ya. Maksudnya kita ketika pertama kan saya bukan mulai pembicaraan, justru mereka yang memulai pembicaraan. Mulai dari tanya apa, kemudian dari mana, akhirnya ngobrol banyak ketika di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Itu bertemu dengan yang dari luar itu. Nah, makanya kalau kita seumpama di sana tidak punya basic bahasa, mungkin bahasa Arab, bahasa Inggris, ya mungkin akan kagok ya, atau justru menjauh ke berkomunikasi dengan orang-orang dari luar Indonesia. Tapi kalau kita punya bekal bahasa apapun ya gunakanlah untuk berkomunikasi. Insya Allah banyak manfaatnya, terutama untuk saling menguatkan ukhuwah Islamiyah itu. Ini ya Ustadz, banyak manfaatnya ya kemampuan berbahasa itu sendiri. Iya, sangat banyak manfaatnya. Ya, terutama tadi komunikasi dengan orang lain sehingga kita bisa berhadapan langsung, berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang tidak sebahasa dengan bahasa ibu kita. Ya, jadi bahasa Indonesia ya. Jadi bisa punya kenalan baru juga gitu. Iya, kenalan baru, komunikasi baru. Sampai SAI pun saya juga komunikasi dengan bahasa Inggris. Ketika itu orang mana saya lupa. Kayaknya orang sekitar India kayaknya. Karena beliau perawakannya seperti India, cuma berkomunikasi sebentar saja, saya hello saja ketika SAI itu. Nah itu kemudian juga cukup penting kemampuan bahasa kita itu. Baik Ustadz. Nah, untuk umroh ini kan dapatnya gratis Ustadz. Di fasilitasnya apakah ada perbedaan dengan yang reguler atau bagaimana Ustadz? Atau sama atau bagaimana? Untuk fasilitasnya sama, karena yang saya rasakan juga teman-teman yang lain yang membayar ya reguler itu juga sama persis, tidak ada perbedaan ya, karena memang ini amanah dari Allah ya mungkin ya, sehingga Bina Insani istilahnya adalah memfasilitasi yang sama dengan reguler, meskipun ini gratis tapi tetap fasilitasnya sama dengan reguler. Nah ini yang luar biasa, jadi tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang reguler itu. Kalau untuk makanannya Ustadz, di sana makan apa saja Ustadz? Berapa kali? Kalau makanannya di hotel 3 kali. Oh, 3 kali juga sudah ada jadwalnya semua, jamnya juga sama setiap hari. Ya tinggal kita saja yang bisa menyesuaikan dengan jadwal makan, terutama jadwal ketika pergi ke masjid ya.
nanti makan siang, sarapan, kemudian makan malam agar bisa tepat waktu kan, karena itu kan terbatas waktu untuk makannya. Kemudian untuk makanan-makanannya alhamdulillah kalau untuk secara umum memang sebagian besar adalah makanan Nusantara, ya kan, yang kita itu bisa makan dan bisa menelan itu kan ya. Nah, tapi yang beda itu nasinya, karena nasinya bukan seperti nasi Indonesia, karena nasinya kan panjang-panjang seperti nasi Arab, nasi basmati itu ya. Meskipun nasi putih tapi nasinya nasi panjang-panjang itu. Nah, itu yang beda ya dari yang kita di Indonesia. Kayak nasi kebuli Ustaz? Ya, nasi kebuli tapi dia Putih. jadikan putih. Nasi Oke. jadi yang belum ada bumbunya, ya itu seperti itu nasinya setiap hari. Sampai di Madinah, di Makkah juga nasinya seperti itu. Nah, ini mungkin kalau rasanya sih ada perbedaan ya, cuma mungkin kan nggak terlalu manis ya. Kalau kita kan mungkin terlalu banyak glukosanya sehingga manis lah nasi kita. Kalau nasi saya kan nggak manis. Jadi tapi rasanya sama aja dengan yang ada di Indonesia karena sama-sama nasi. Nah, di sana untuk sayurannya juga sop dan sayur-sayuran Indonesia mulai dari apa terong itu juga ada di sana termasuk sambal-sambal juga ada. Jadi saya rasa bagi orang yang pertama kali umroh cocok sekali karena menunya menu Nusantara. Karena bisa jadi kita kan nggak cocok dengan masakan makanan Arab ya. Contoh mungkin nasi kebuli karena mungkin terlalu banyak rempah atau nasi biryani yang nggak cocok. Nah, atau mungkin kita nggak cocok dengan eh, apa namanya kayak kebab itu kan sangat tertolong sekali dengan makan-makan Nusantara yang ada di sana. Sehingga 3 kali makan semuanya alhamdulillah jamaah juga makan semuanya karena menunya menu Nusantara. Nah itu. Tapi kalau menu-menu yang lain bisa beli di luar banyak sekali. Penjual-penjual nasi basmati, nasi kebuli, nasi itu juga banyak. Mulai dari kebab, pizza, kemudian kan ada penjualnya. Jadi bisa beli di luar untuk makan makanan yang khas Arab. Itu. Kalau untuk tempat yang dikunjungi Ustaz, ada yang paling berkesan nggak? Atau mungkin yang paling dikangenin setelah pulang ke Indonesia? Yang paling dikangenin itu adalah sholat di Masjid Kuba. Nah, itu kita sholat sunnah di Masjid Kuba. Itu Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali di Madinah. Jadi itu sangat berkesan sekali karena secara hawa yang di dalam masjid itu luar biasa, menarik positifnya luar biasa. Sehingga ketika berlama-lama di Masjid Kuba itu rasanya nyaman. Ya seperti halnya ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga nyaman, maka Masjid Kuba juga nyaman. Ini di luar dua masjid itu ya, di luar Haramain ya, di luar Masjid Haram dan juga di luar Masjid Nabawi. Itu adalah Masjid Kuba untuk yang visitornya itu luar biasa. Karena juga tempatnya asri, tempatnya bersih, rapi sehingga ketika masuk ke masjid itu auranya auranya tuh luar biasa menarik gaya positif termasuk menarik gaya positifnya kita ini sehingga di sana benar-benar bisa menikmati bagaimana Masjid Kuba itu. Nah, Panas nggak Ustaz dengan ramainya orang yang ke sana? enggak panas karena kemarin kan saya ke sana waktu musim dingin ya. Jadi waktu di Masjid Nabawi terutama itu kan sangat dingin sekali sampai malam subuh itu jam 3 itu sampai 9 derajat Celcius. Jadi ketika di Madinah saya itu di sana dari pagi, siang, malam itu pakai jaket terus. Dan jemaah-jemaah lain juga begitu pakai jaket semua karena memang cukup dingin ketika itu karena musim dingin. Tapi kalau di Mekah tidak terlalu dingin, masih tetap dingin tidak terlalu dingin daripada Madinah. Kalau di Mekah Masjidil Haram itu alhamdulillah udaranya hangat ya, hangat dan sejuk sehingga ketika berangkat ke masjid itu alhamdulillah cukup dibantu dengan suasana yang luar biasa itu. Alhamdulillah. Apakah ada perubahan cara pandang atau kebiasaan setelah berangkat umroh Ustaz? Kalau kebiasaan ya itu ketika tiba di Indonesia itu ada kebiasaan yang mungkin
cukup signifikan ya, terutama bangun dan tidur. Nah, jadi kalau ketika di sana kita tuh tidur jam 11:30, jam 11 setengah 12. Kemudian bangun lagi jam 2:30. Nah, ini mungkin kebiasaan yang tidak tidak biasa ya, karena kita kan di sana mengejar ibadah, sehingga malam bisa mungkin di masjid sampai malam, kemudian balik ke hotel untuk tidur, dan kalau bisa sepagi mungkin untuk balik ke masjid kan, karena terus beribadah, terutama yang di Masjidil Haram, sehingga kesempatan untuk tawaf lagi, kesempatan untuk sholat berjamaah di sana lagi. Nah, itu yang terus kita ulangi. Kalau kita mungkin di sini mungkin bangun jam 2:30 sudah biasa ya, tapi tidurnya biasanya jam 9 ya, jam 9, jam 10, setengah 10. Kalau di sana tidurnya jam 11:30, jam 12. Karena ingin memanfaatkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena di sana kan hanya 12 hari, jadi kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu. Terakhir Ustadz, Ya. ada kalimat nggak, harapan nggak untuk Bina Insani Malang dan tim, serta untuk program umroh gratis ini ke depannya? Oke. Untuk Bina Insani Malang, semoga tambah sukses, semoga tambah banyak jamaahnya, karena ini cukup kalau menurut kami ya, meskipun kami ini gratis umrohnya, tapi yang jelas yang pertama tidak ada perbedaan dengan yang reguler. Yang kedua, kalau masalah biaya sebenarnya di Bina Insani cukup murah. Kalau di Jawa Timur ini cukup murah daripada travel-travel yang lain, dengan fasilitas yang sama gitu. Makanya bagi jamaah yang lainnya atau bagi umat muslim di Jawa Timur ya, pilih Bina Insani ini agar bisa maksimal dengan baik dan insya Allah terpercaya. Dan untuk Bina Insani ya semoga tambah barokah, karena sudah memberangkatkan umroh gratis banyak orang ya. Karena setiap bulan ada yang diberangkatkan, bahkan mungkin tahun ini juga lebih banyak lagi, dan ini semoga bisa jadi wasilah agar Bina Insani tambah barokah dan tambah berkembang lagi, terutama kemanfaatannya bagi umat Islam yang mungkin terkendala biaya yang mahal, sehingga bisa kalau ingin murah ya bisa ke Bina Insani Malang ya, itu ya pesan buat Bina Insani Malang. Insya Allah ya Ustadz. Insya Allah. Barakallah. Baik Ustadz, terima kasih atas ceritanya, sudah berbagi dengan Bina Insani Malang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Dan nanti kita ketemu lagi di podcast Umroh Gratis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.